ada. Ku percaya ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh Engkau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini kembali. Bapa, kami datang kepadamu, kami mau menyembah Tuhan di tempat ini. Namaku datang, Dengan penuh penyembahan kami Tuhan, menyembahmu di sini. sebab kami percaya Engkau ada bagi kami. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. katakan ku nyanyi, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Katakan lagi ku nyanyi, Haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, Sungguh Kau ajaib hebat, Tuhan, Kau ajaib perkasa perkasa perbuatanmu. nyanyi, Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Kami menyanyikan perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. sungguh Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. perbuatanmu. Oh, lebih sungguh lagi. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. nyanyi, haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Kami mengucap syukur Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan boleh ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dalam Tuhan kami memulaikan ibadah kami. Tuhan beserta dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pengurapan-Mu turun dan hadirat-Mu ada Tuhan. Mengalir di tengah-tengah kami. Kami Tuhan mau satukan hati kami, satukan suara kami untuk kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan mulaikan Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita punya Allah yang baik, Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyayang. Kuasa maut sudah dikalahkan. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan dari awal pujian ini, Dia ada di dalamku dan Dia bergerak.
ada di dalamku, bergerak di hidup, ya Tuhan Allah kekuatan yang memenuhi setiap hati kita, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah. katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kau kebaikan-Mu Tuhan masih kami rasakan sampai hari ini. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dengan tangan yang terangkat kepada Tuhan, naikkan pujian ini. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. berikan sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara salam yang terbaik. Katakan kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang ajaib, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah gunung batu kita, keselamatan kita, kota benteng dan perisai. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan kuragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan kami, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan kuragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. ada tangan Tuhan yang mengangkat kita. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Akan kembali pujian ini. Kau gunung batuku, kota benteng. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan kuragu. Karena Kau menjamin hidup kami. Kau keselamatan, Ada Tuhan yang membela kita. yang membelaku, tak akan kuragu. Kuasa-Mu di dalam, Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku. namun tangan-Mu Tuhan, Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau
dunia bahwa Dia adalah keselamatan, kota benteng dan perisai kita. Kita terus bertepuk tangan, bersorak-sorai, memuliakan, meninggikan nama Tuhan yang besar. Dengan penuh keyakinan, naikkan pujian ini. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidup ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang kesetiaannya tidak pernah berakhir. Dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap setia dalam hidup kami. Lanjutkan setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus juru selamatku. Engkau Yesus juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Sama-sama kenaikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, Kau menjadi sumber kekuatan kami. sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus juru selamat. juru selamat, Kau harapan dan jawaban kami. harapan. Dengan penuh keyakinan, mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya
alami sekarang ini. Lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian ini, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawaban Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangku Tuhan melimpah dalam hidup kami Tuhan. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang. Anugerahmu, anugerahmu bagiku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Sungguh besar kasih setiamu, besar kasih setiamu. Ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam salibmu Tuhan yang menebus aku. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami. Ku percaya mujizatmu, ku alami. Ku percaya, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh berhimpun di rumah-Mu Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pujian kami menyenangkan hati-Mu dan Kau bertakhta di atas pujian kami. Sungguh Tuhan mujizat-Mu yang masih ada sampai hari ini. Terima kasih yang sudah kami alami Tuhan dan kami akan terus mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Sungguh baik Tuhan, sungguh indah bagi kami ya Tuhan. Engkau yang menebus segala dosa salah kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau sembuhkan segala sakit kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jawaban bagi kami Tuhan di dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga
juga berikan kami tanah hati yang baik. Berikan kami telinga dengar-dengaran akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kembali kita bersekutu bersama. Kita menikmati hadirat Tuhan. Ya, puji Tuhan, di saat kita memuji, menyembah Dia, hadiratnya ada. Dan ketika hadiratnya ada, jawaban-jawaban pun Tuhan sediakan bagi kita. Ya, puji Tuhan. Dan saya yakin seperti yang kita nyanyikan, mujizat masih ada. Dan semua kita mengharapkan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebab itu kita perlu selalu berseru kepada Tuhan, mohon mujizatnya terjadi, pertolongannya terjadi. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Gembala Keluarga untuk pelayanan yang dipercayakan pada saat ini. Ya, judul firman Allah pada pagi hari ini adalah dilawati atau dilewati. Ya, senang mana saudaraku, pilih mana? Dilawati atau dilewati saudaraku? Ya, dilawati ya. Kalau Tuhan melawat kita, Tuhan menghampiri kita, mengunjungi kita, dan Dia siapkan berkat-berkat. Kok dilewati, udah berkat itu hilang saudaraku ya. Semoga kita semua pun dilawati Tuhan pada saat ini. Baik saudaraku, mari kita akan melihat kebenaran firman Allah. Kita akan mulai dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat 7. Ya, mungkin juga bisa ditampilkan di slide-nya saudara ya. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7 di PPT-nya mungkin ada. Oh sudah ada. Oh ya ada. Ya baik, Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Mari kita baca bersama ayat pertama ini ya. Kita baca bersama. 1, 2, mulai. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya masalah apapun hari ini yang menjadikan gap, jurang pemisah antara kita dengan Tuhan, sepanjang pintu kemurahan masih terbuka, kita minta ampun dan Tuhan ampuni kita. Dia mengasihani kita saudaraku ya. Tapi bukan berarti ini kesempatan untuk kita bermain-main dengan kesalahan dan dosa kita ya. Tuh kita ingin betul-betul selalu bersih di hadapan Allah, bersekutu dengan Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, ayat pertama tadi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan. Apa maksudnya carilah Tuhan saudaraku? Carilah Tuhan, mencari di sini itu dari bahasa aslinya itu daras. Ya, daras dalam bahasa Ibrani itu artinya mencari dengan penuh kesungguhan. Saudara misalkan saja sedang menjahit kancing baju yang ada di baju kita, ya. Kita tisik begitu, baru satu tisik ternyata itu kancingnya gelundung saudaraku, jatuh. Wah, kemana? Kita cari saudaraku. Namanya kancing ya, seringkali jatuhnya itu berputar kemana-mana. Saya yakin sudah akan berusaha mendapatkan itu. Nggak mungkin pakai kancing lain yang berbeda dengan kancing yang sudah ada. Ya, kita pakai sapu mungkin sampai ketemu. Nah itu mencari saudaraku. Mencari dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mencari Tuhan? Adakah seperti itu? Tuhan, aku pengen ketemu Engkau. Aku membutuhkan Engkau. Aku sangat butuh. Ya, itu Tuhan inginkan kita seperti itu, mencari dengan penuh kesungguhan. Ya, kita lihat saudaraku, seperti kita pengen ketemu teman yang sudah lama nggak ketemu. Teman kita datang naik kereta api, kita sudah tunggu lama sekali. Nah, kemudian cari-cari mana ya? Udah pangling saudaraku, udah puluhan tahun nggak ketemu. Dan ternyata kita masih kenal dia, itu dia. Nah dari sekian banyak wajah yang turun dari kereta api, kita satu-satu cari begitu saudaraku. Ya, saya masih ingat dulu berapa puluh tahun lampau, waktu saya pulang ke kampung istri saya saudaraku, saya naik kapal. Waktu itu istri dan anak saya sudah naik kapal duluan, saya nyusul sendirian saudaraku. Nah kemudian saya di belakang baru muncul, dan kemudian ketemu mereka senang sekali. Dan itu anak saya itu rupanya bilang kepada opanya, pokoknya kok papa itu datang nanti mesti pakai baju batik, katanya begitu. Dulu saya senang batik memang saudaraku ya. Dan kita lihat benar saudaraku itu ciri-cirinya, dicari sampai ketemu ya.
kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Arti kedua, mencari itu membaca sesuatu berulang-ulang dan mempelajarinya. Membaca sesuatu berulang-ulang dan mempelajarinya. Waktu saya dulu sangat senang dengan cerita-cerita apa-apa, ya, contoh-contoh cerita itu saya senang sekali dengan sejarah, saudaraku. Kerajaan Syailendra apa-apa begitu, saudaraku. Kok saya baca buku itu seringkali, saya berulang kali, saudaraku. Ya, karena saya pengen ngerti, pengen ulang sampai ngelotok, apal, saudaraku. Ya, nah, bagaimana kalau kita mencari Tuhan? Ini pun tanda tanya buat saya. Kalau baca Alkitab bagaimana? Apa berulang-ulang? Apa sekali seret, ya, 2 menit langsung tek, pokoknya intinya ini judulnya atau yang dibaca, saudaraku, ya, kan enggak ada gambarnya, enggak ada apanya, ya. Kita lihat bukan seperti itu. Mencari, membaca berulang-ulang dan mempelajarinya, ya. Ibarat kita sekolah, mau ujian, wah kita pelajari baik-baik sampai kita uji sendiri. Kita baca sesuatu belum ada jawab, belum apa terusannya kita tulis di sini. Nah, baca sini, tulis di sini. Nah, jadi makin lama makin hafal, makin menguasai, ya. Bahkan bikin pertanyaan sendiri. Nah, itu saudaraku, sampai tahu. Nah, mari kita pun bertanya-tanya tentang Tuhan. Dan kita akan lebih dikenal Tuhan. Dan Tuhan lebih memperkenalkan diri kepada kita. Ya, puji Tuhan. Dan satu lagi, mencari itu menelusuri jalan, berulang kali mendatangi jalan itu. Saudara mungkin pernah datang ke satu mall atau ke Indomart atau apa, mau bayar harga barang yang sudah kita ambil. Ambil dompet, enggak ada. Ternyata jatuh. Mungkin waktu kita lolos apa begitu, ambil sisir atau apa, kecabut, jatuh. Nah, saudara pasti akan apa? Sebentar ya, saya akan kembali lagi. Akan telusuri jalan yang lama. Betul enggak, saudaraku? Enggak mungkin putar jalan lain. Ya, kita akan lewati jalan yang sudah kita tempuh sambil lihat kiri kanan, mana ada ya banyak rumput, banyak ini kerikil, banyak batu-batu, tapi sampai menemukan, wah senangnya bukan main, lega. Apalagi di dompet itu ada SIM saudara, KTP, macam-macam, saudaraku, senang. Itu mencari, menelusuri jalan berulang kali, mendatangi jalan tersebut. Alkitab firman Allah juga seperti jalan-jalan. Jalan, bermacam-macam jalan, ya. Nah, kita lihat saudaraku, kalau kita mau belajar tentang apa, ulangi lagi, nggak bosan-bosannya sampai ketemu kebenaran itu. Ya, ada firman Tuhan dalam kitab Yeremia mengatakan, berhentilah di jalan-jalanmu, lihat rambu-rambu dan tanyakan jalan-jalan yang dulu kala. Nah, kita lihat, tanyakan jalan-jalan yang dulu kala itu di firman Allah. Ya, puji Tuhan, cintai firman Allah. Saudaraku, firman Allah adalah buku yang tak pernah usang. Betul? Ya, selalu akurat tiap saat. Paling terjemahannya aja yang berbeda. Ada mungkin revisi karena terjemahannya yang mungkin diperbaiki dan sebagainya. Tapi tetap, isinya tetap. Nah, mari kita cinta firman Tuhan. Cinta Tuhan. Dan kemudian dikatakan, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kata berseru itu dalam bahasa aslinya karah. Karah itu artinya memanggil dengan suara kita. Ya, memanggil dengan suara kita. Misalkan saja saudaraku, kita punya anak yang mungkin sedang masuk dalam satu jalan yang berbahaya. Ya, anak kecil turun ke jalan raya, wah bahaya sekali. Kita akan berseru panggil anak itu, betul nggak saudaraku? Sampai terdengaran keras. Ya, berseru. Nah, Tuhan kita itu enggak pernah hilang. Yang hilang-hilang itu kita justru, saudaraku. Kehilangan jalan. Satu waktu saudara mungkin kehilangan jalan. Seorang anak ya pernah di mall, dia mungkin ngambek sama orang tuanya, lari ke sana sini, saudaraku, ya. Nah, ketika sampai di tempat tertentu, dia bingung. Dia sadar kembali cari papa mamanya di mana ya. Wah, bingung. Berseru, panggil papanya, panggil mamanya, ya. Nah, itu orang yang perlu, saudaraku. Mari kita pun perlu Tuhan. Panggil namanya. Tuhan itu senang dipanggil, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Kalau orang tua manusia kadang-kadang capek. Anaknya tuh manggil-manggil, berseru kepada yang minta tolong. Kita capek. Udah, papa mau udah capek, gini-gini ya. Tapi Tuhan justru senang, saudaraku, kok dipanggil. Dimintain tolong malah senang. Ya, mari kita berseru kepada Tuhan. Berarti berseru kepada Tuhan itu artinya
berdoa. Berdoa menyeru nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun pernah berkata dalam Yohanes 15, apa yang kau minta di dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Ya, alaskan semuanya dalam nama Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Nah, saya yakin semua orang itu punya kebutuhan. Semua kita bapak-bapak, ibu-ibu yang lanjut usia emas sampai ya bapak-bapak, ibu-ibu di usia kejayaan, kekuatan, sampai anak remaja, pemuda, anak-anak pun semua kita perlu Tuhan, saudaraku, perlu Tuhan. Dan seringkali karena Tuhan itu pengen dipanggil namanya, sampai dia itu beberapa kali menguji kita masih berseru pada Tuhan atau tidak. Nah, kalau Tuhan lihat kita udah cuek, wah bahaya saudaraku, ya. Nah, Tuhan tunggu sampai kita panggil namanya, sampai kita bereaksi. Nah, kita lihat saudaraku, beberapa kali Tuhan Yesus seolah-olah hendak melewati, padahal dia itu ingin melawati saudaraku. Ya, nah kita lihat dia ingin menolong kita, dia ingin mendengar seruan doa kita untuk apa saja. Saya mencatat ada beberapa contoh. Yang pertama, mari kita perhatikan Injil Markus pasal 6 ayat 48 sampai ayat 52. Sekali lagi, Markus pasal 6 ayat 48 sampai ayat 52. Ini ketika murid-murid mendayung kapal dengan susah payah. Ya, saya akan bacakan, ini cerita topiknya itu di atas 45 ada judul Yesus berjalan di atas air. Saya akan baca mulai ayat 48 saja, ayat 46. Ya. Markus 6 ayat 48. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan perhatikan ayat ini, ia hendak melewati mereka. Padahal Yesus ingin apa? Berjalan di atas air, ingin menjumpai mereka. Ya, ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Lihat ayat 51, Yesus naik perahu ketika angin masih ribut, badai masih gelombang masih tinggi, dan ketika Yesus naik perahu, angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Degil itu keras, ya keras saudaraku. Nah, kalau saudara perhatikan dalam Markus 6 ini ada beberapa perikop. Ayat di atas ayat 6b, Yesus mengutus ke-12 rasul. Kemudian ayat 30 di atasnya itu ada cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, harusnya dengan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-murid Tuhan Yesus itu bagaimana? Percaya Tuhan Yesus dan yakin dia itu berkuasa. 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 pria. Belum wanitanya, belum anak-anak. Totalnya itu biasa 10.000 orang lebih saudaraku. Ya. Nah sekarang kita lihat saudaraku. Setelah itu peristiwa itu Yesus naik ke atas bukit dan dia suruh murid-muridnya, ayo kalian nyebrang duluan. Pergi duluan. Dan di atas laut itu atau di atas danau itu terjadi angin ribut, ada angin sakal. Angin sakal itu angin yang menyangkal, yang melawan. Gereja Tuhan pun seperti kapal dalam dunia sekarang. Dan ada angin-angin yang melawan saat ini. Angin pengajaran palsu, angin ini intimidasi dan macam-macam. Dan itu membuat gelombang tinggi. Secara personal, pribadi pun, kadang-kadang kita pun, bapak-bapak, ibu, remaja, pemuda pun bisa alami gelombang hidup yang tinggi. Dalam dunia perekonomian, dunia pendidikan, pertemanan, keluarga, dan sebagainya. Seringkali alami angin sakal seperti itu. Tapi meskipun Tuhan Yesus di bukit, Tuhan Yesus pun saat ini ada di bukit yang tinggi sekali, yaitu di sorga sana. Dia tetap melihat anak-anak Tuhan.
melihat kita. Amin saudaraku. Ya, waktu Tuhan Yesus menunjukkan diri pada Saulus dalam Kisah Rasul pasal 9, ya. Nah, ditanya oleh Saulus, "Tuhan, siapakah engkau?" Dijawab oleh Yesus, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Padahal Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi ketika melihat gerejanya dianiaya, dia merasakan. Kesimpulannya, sampai saat ini pun ketika Bapak, Ibu, Saudara sendirian, rame-rame, alami masalah apapun, happy-happy, Tuhan tetap melihat kita. Dan dia peduli. Puji Tuhan saudaraku. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang untuk melawat murid-muridnya itu. Dengan cara apa? Jalan di atas air. Mana ada orang seperti itu. Tidak heran murid-muridnya terkejut, kaget. Tambah teriak-teriak ya kan saudaraku, udah ada angin badai, gelombangnya tinggi-tinggi, ada orang berjalan. Saudara coba kalau gitu seperti apa? Nyangka siapa? Datang ke Jogja, ke Parangtritis, ya ada badai datang, saudara sedang di pantai, ada orang jalan di atas air, saudara akan sangka siapa itu? Ya, nah kita lihat, ya mereka berteriak-teriak, itu hantu, itu hantu. Benar apa salah saudaraku teriakan mereka? Salah. Tapi heran saudaraku, biarpun teriakan mereka salah, Tuhan tetap datang untuk apa? Menolong murid-muridnya. Inilah kebaikan Tuhan. Salah ucap, kebalik. Ya, Tuhan dibilang hantu. Nah kadang-kadang kita pun salah persepsi tentang Tuhan, seolah-olah Tuhan itu kejam atau apa. Salah. Tapi Tuhan senang dengar teriakan kita, seruan kita. Dan Tuhan tetap menolong kita. Bukan berarti kita melegalkan salah nggak apa-apa. Bukan. Ya, kita ini penuh kekurangan. Manusia penuh kesalahan, belum sempurna. Tapi Tuhan tahu keperluan kita semuanya. Kok sengaja salah, oh Tuhan nggak tolong kita, tidak. Ya, tapi mereka nggak tahu saudaraku saat itu. Dan Yesus jalan di atas air dan naik ke perahu itu. Dan kita lihat angin reda. Sebelum naik perahu itu berkatalah Yesus, "Akulah Yesus, jangan takut." Nah saudaraku, mau takut apa hari-hari ini? Ada yang takut masa depan, selalu diserukan, madesu. Ya, waktu saya masih remaja dulu SMA, madesu, masa depan suram. Ya, itu ucapan orang yang pesimis saudaraku. Kita harus optimis. Dalam firman Tuhan dikatakan, bagi kita ada masa depan yang cerah semuanya. Karena Tuhan yang menolong kita. Amin. Ya, iblis tidak menyerukan madesu, ya, tetapi kita bukan madesu, madeja, masa depan yang jaya, ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat kita ditolong Tuhan semuanya. Oke, saudaraku, kita perhatikan dan kemudian Yesus naik ke perahu dan dikatakan mereka tuh masih bingung, tercengang, bingung. Berarti sudah berkata, "Akulah Yesus." Mereka masih tercengang-cengang, saudaraku. Benar nggak ini, saudaraku? Nah, ayat 52 menjelaskan, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Orang yang belum mengerti tentang Tuhan keras. Tapi orang yang mengerti dan akrab dengan Tuhan akan lembek hati. Sedikit-sedikit mau datang ke sana, sembahyang dulu. Mau pergi kemana, doa dulu. Sebelum buka toko, doa dulu. Sebelum belanja ke pasar pun, doa dulu. Tuhan lindungi semuanya. Ya, puji Tuhan. Mari kita pun lembut hati, jangan keras. Dan Yesus melawat untuk apa? Mengusir kekerasan hati, kedegilan itu, dan ketakutan mereka. Itu yang pertama. Contoh yang kedua sekarang, mari kita lihat ya, berkaitan ya dengan cerita ini dengan perjamuan kudus. Lukas 24 ayat 28. Lukas 24 ayat 28, Tuhan Yesus pun hendak melewati. Tetapi saudaraku, tujuan Yesus adalah melawat dua orang yang berjalan ke Emmaus itu. 24 ayat 48, Lukas pasal 24 ayat 28, ayat 28. Ya, saya bacakan ayat ini demikian. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, yaitu Yesus. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudaraku, 2 orang berjalan ke Emmaus. Ini kemungkinan adalah Kleopas dan yang satu nggak disebut namanya. Itu kemungkinan istri Kleopas karena mereka masuk satu rumah. Ya, dalam satu rumah, kemungkinan ini satu keluarga, Kleopas dan istrinya. Nah, ketika mereka pulang, mereka cerita-cerita dengan sedih. Karena Tuhan Yesus itu beberapa hari yang lalu disalib dan mati. Dan ini sudah masuk hari ketiga, ya. Dan ketika hari ketiga pagi-pagi benar, wanita-wanita datang ke kubur Yesus dan menjumpai apa? Kubur telah kosong. Tapi mereka berpikir, siapa yang curi Yesus? Siapa yang curi itu? Sedih. Tahu-tahu Yesus datang di belakang mereka. Mereka nggak tahu itu Yesus. Dan Yesus tanya, apa yang kalian susahkan? Dan Kleopas istrinya berkata, Tuhan, apa engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini, di tempat ini, yang tidak tahu peristiwa yang sedang terjadi? Yesus yang kami kasih, yang disalibkan itu, mayatnya telah hilang, dicuri oleh orang. Saudaraku, pada kata-kata ini dipakai oleh pesaing, yaitu agama besar saat itu, agama Yehuda. Ya, agama Yehuda, itu apa? Yudaisme itu mengatakan sebarkan berita kalau Yesus itu enggak bangkit, tapi dicuri orang. Jangan sampai ada orang yang percaya Yesus itu bangkit, celaka. Banyak orang pengikut kita pindah pada Yesus. Nah itu saudaraku. Bukankah terjadi juga sekarang, seringkali terjadi. Kita lihat saudaraku, jadi kita perhatikan berita kebangkitan Yesus ditutup dengan cara kata-kata mayatnya dicuri orang. Nah itu pun sering terjadi, bahwa yang disalib itu bukan Yesus dan lain-lain, macam-macam. Jangan sampai itu melunturi iman kita. Di YouTube sekarang pun banyak macam-macam itu. Kalau saudara ragu-ragu jangan buka. Ya, nah kita mesti punya iman yang kuat, jangan digeser. Nah kita lihat saudaraku, kemudian Yesus berkata-kata dengan mereka, dia uraikan firman Allah dari kitab Kejadian sampai ya perjanjian lama itu disampaikan semua. Bukankah Mesias itu memang harus begitu-begitu dan sebagainya. Dan ringkas cerita, sampailah di Emmaus. Di depan pintu Yesus seolah-olah mau jalan terus. Dia tunggu apa? Seruan diambil no. Dan untung sekali Kleopas dan istrinya berkata, Tuhan udah jauh malam, hampir petang, hampir malam ini udah senja, ayo singgah ke rumah kami. Itu yang Yesus tunggu. Saudara jangan biarkan Yesus lewat begitu saja. Ya, Tuhan ini firman-Mu buat aku. Ini ayat yang aku baca ini buat aku Tuhan. Kerjakan sesuatu di dalam diriku. Ini kerinduan kita selalu. Dan Yesus masuk. Dan heran, ada roti di meja itu dan Yesus berperan seperti tuan rumah. Pecahkan roti, diberikan kepada 2 orang Emmaus tersebut. Dalam zaman perjanjian lama ada kebiasaan. Kok ada orang berduka cita, seringkali tetangga-tetangga itu menghibur. Kok sekarang kirim krans bunga, kirimkan envelope atau apa gitu ya untuk menghibur. Nah zaman dulu orang menghibur dengan cara apa? Memberikan roti. Itu sebagai penghiburan. Dan Yesus berikan itu pada 2 orang murid Emmaus yang sedang berduka cita. Tapi sebentar lagi duka cita mereka berubah jadi sukacita. Ketika apa? Yesus ambil roti, pecahkan dan diberikan pada mereka. Karena waktu Yesus memecahkan roti itu baju orang Yahudi itu lengannya lebih panjang daripada tangan. Dan itu tergulung atau digulung ya. Dan terlihatlah lubang di 2 tangan Yesus. Lubang di 2 tangan Yesus itu mencelikkan mata mereka. Dan mereka berkata, itu Yesus. Dan Yesus lenyap. Cukup sudah dia memberitahukan dia sudah bangkit. Dan murid-murid itu saking sukacitanya pulang ke Yerusalem untuk apa? Ceritakan pada murid-murid lain, Yesus kita itu hidup. Amin saudaraku. Puji Tuhan, Yesus melawat yang pertama tadi mengusir ketakutan dan kedegilan, kekerasan hati kita. Yang kedua ini, Yesus melawat untuk mencelikkan mata rohani kita. Ya, untuk menyatakan kuasa kebangkitannya. Tidak heran dalam kitab Filipi
3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan ayat 11 saya baca saja ya. Ini ucapan Paulus, saudaraku, kerinduan Paulus. Saya bacakan Filipi 3 ayat 10 dan 11 begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus yang dia inginkan satu hal, mengenal Yesus. Mengenal itu intim, akrab, ya, akrab. Nah, kemudian selain mengenal Dia juga apa? Mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal itu mengalami secara pribadi kuasa kebangkitan Kristus. Saya yakin Roh Kristus, Roh Kudus itu ada dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kuasa kebangkitannya itu ada dalam kita. Izinkan itu bekerja. Karena apa? Kita manusia kadang-kadang susah. Kadang-kadang alami kendala ini dan sebagainya. Tapi ketika ada kuasa kebangkitan, kita mau marah. Kuasa kebangkitan Kristus menahan kita gak jadi marah. Kalau kita marah meledak, hubungan dengan tetangga putus. Masih bertetangga tapi gak berhubungan. Enaknya apa? Ya kan? Sentimen. Ya, saling kenceng-kencengan speaker, ya, memusik dan sebagainya. Nah, kita lihat ada ini hubungan yang tidak baik. Tapi ketika ada kuasa kebangkitan, mau marah gak jadi, reda semuanya, damai yang ada. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kita lihat itulah yang kita perhatikan dari Lukas 24 ini ya, kita lihat. Sekarang kita maju lagi saudaraku, satu lagi kita perhatikan. Ada satu hal, Tuhan hendak lewat, tapi Dia datang untuk menyampaikan perjanjiannya. Perjanjian Tuhan itu banyak sekali. Dalam Alkitab ada janji-janji Allah. Sayangnya, tidak semua anak Tuhan memiliki janji-janji Allah itu. Kok memiliki hanya sedikit? Sedikit, padahal banyak sekali. Ada kemenangan besar. Ya, coba kita lihat Kejadian pasal 18, kita akan lihat ayat 3, ayat 5, dan ayat 10. Kitab Kejadian pasal 18, saya bacakan dulu ayat 3. Ya. Kita lihat satu waktu Abraham yang udah lama gak punya anak. Menanti sampai 25 tahun kira-kira saudaraku. Janji Tuhan belum digenapi. Ya, ayat 3 saya bacakan begini. Saya baca sebaiknya mulai ayat 1 ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Padahal tadi itu siapa? Tuhan, tapi dalam wujud 3 orang. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari-lari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Jangan lampaui saya. Ayat 4, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Nah, kita lihat saudaraku, Abraham sedang duduk di pintu kemah. Hari panas, dia kipas-kipas mungkin, dan seringkali pria-pria itu duduk di pintu kemah. Untuk apa? Menjaga. Jangan sampai ada binatang masuk dalam kemah, bahaya sekali. Ya, itu menjaga. Dan orang yang menjaga seringkali dilawat Tuhan. Ingat gembala-gembala di padang Efrata menjaga domba-domba, ya, dilawat Tuhan. Malaikat-malaikat datang dengan berita apa? Janji yang telah ribuan tahun dijanjikan. Datangnya Mesias diberitakan pada para gembala. Hari ini telah lahir juru selamat itu. Puji Tuhan. Dan saat ini saudaraku, Abraham hendak dilewati oleh 3 orang itu. Siapa 3 orang itu? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tritunggal Allah lengkap saudaraku. Dalam wujud 3 orang. Seolah-olah mau jalan terus. Padahal apa? Mereka ingin beritakan perjanjian kepada Abraham. Untung seperti Kleopas istrinya. Untung saat ini Abraham berkata, Tuhan jangan lalui kami, jangan lalui aku. Dan itu yang ditunggu Tuhan. Dan ringkas cerita, Abraham menjamu mereka, membasuh kaki mereka, memberi makan roti dan sebagainya. Terus 3 orang itu berkata, nanti baca di rumah saja. Ya, Abraham
di mana Sarah istrimu? Itu Allah yang tanya. Allah itu maha tahu. Dia tahu sebetulnya, mereka tahu kalau Sarah di mana. Belakang pintu kemah. Sarah enggak melihat siapa orang itu karena pintunya ditutup, tapi nguping, dengar-dengaran. Ya, kita pun seperti Sarah. Kita enggak lihat Tuhan secara kasat mata, amin. Tapi kita yakin dia ada. Meskipun tidak melihat dia, tapi kita dengar suaranya. Dan sengaja malaikat itu tahu ada Sarah di situ, tapi tanya, di mana Sarah itu? Saudara kaget nggak kira-kira? Lagi ngintip gitu, tahu-tahu nama saudara disebut. Kaget, syok. Loh, kok tahu ada aku di sini? Ya, nah kita lihat. Terus dia nggak lupa kalau dia lagi lagi ngintip saudaraku. Dia berteriak, aku nggak tertawa. Di mana? Malaikat bertanya, kenapa Sarah tertawa dalam hati dan berkata, mana mungkin aku melahirkan anak di usia tuaku? Dan Sarah jerit, aku nggak tertawa. Lupa kok sedang nguping saudaraku. Ya, kita lihat Tuhan tahu keadaan kita. Ya, puji Tuhan. Sengaja mereka sebut nama Sarah karena perjanjian ini khususnya untuk siapa? Sarah yang tahun depan akan punya anak. Waduh, Sarah tertawa. Mana mungkin aku berahi lagi kepada suamiku? Aku udah usia berapa? Ya, di sini usianya udah 89 tahun, tahun depan 90. Dan Abraham saat ini umur 99 tahun, tahun depan 100 saudaraku. Kok punya anak? Secara medis gak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara mungkin alami kemustahilan, usahaku bisa maju bangkit lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, percaya Tuhan. Dan Tuhan mau berikan perjanjiannya itu saudaraku, luar biasa. Ya, dan pagi ini dia melawat kita juga saudaraku. Puji Tuhan. Ya, kita lihat sekarang saudara, kita akan perhatikan bahkan saudaraku ada satu lagi, saya tak usah baca ayatnya ya. Dalam Injil Yohanes pasal 11. Waktu itu Yesus sedang ada di satu tempat yang jauh dari Betania. Dan kemudian saudara, Yesus dengar sahabatnya itu sakit. Sakitnya cukup berat, yaitu Lazarus. Dan Yesus itu bersahabat dengan Lazarus yang punya saudara Maria dan Marta. Nah, tapi dalam Alkitab Yesus sengaja menunda, tidak mau langsung ke Betania. Dan dia dengar Lazarus mati. Dan dia berkata pada murid-muridnya, Lazarus sudah tidur sekarang. Tidur. Dalam arti sebetulnya mati. Tapi Yesus tidak mau datang langsung karena dia tahu ada waktunya datang. Dan datanglah dengan murid-muridnya, ayo kita ke Betania. Sampai di Betania ada seruan. Seruan yang salah dari Marta. Guru terlambat datang. Kok guru datang lebih awal, saudaraku tidak akan mati. Ya, nah itu. Marta ucapkan itu dengan nada yang mempersalahkan. Ya, dan Yesus biasa-biasa aja. Dan Yesus hanya menjawab, Marta, saudaramu tidak mati. Dia tidur dan akan bangkit kembali. Saud Marta, aku tahu dia akan bangkit kembali. Nanti pada hari kiamat. Marta ini tahu ada pelajaran yang namanya eskatologi. Tahu ada kebangkitan orang-orang mati di akhir zaman. Marta tahu, biarpun suka masak, suka apa. Tapi dia ngerti firman Tuhan saudaraku ya. Nah kita lihat, cuma sayangnya suka ngomel saudaraku. Itu Marta ya. Di sini saya yakin pinter-pinter semua jemaat di sini. Tapi jangan ngomel ya, nah kita lihat ya, jangan bersungut-sungut kayak Marta. Nah kita lihat saudaraku, tapi puji Tuhannya nanti dalam Yohanes 12, 6 hari sebelum Yesus disalib, Marta melayani lagi. Yesus datang ke rumahnya dan Marta tidak dikritik oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia tetap melayani, kualitasnya lebih baik, gak bersungut-sungut lagi. Ya, baik. Nah itu tadi Marta berteriak tapi salah. Namun sekarang dia pulang. Dan berseru pada Maria, Maria, Yesus mencarimu, dia datang. Maria langsung datang pada Yesus dan berkata, Guru, kalau engkau datang lebih awal, saudaraku gak akan mati. Ucapannya sama. Tapi heran, mendengar ucapan Maria, Yesus menangis. Dalam ayat 35, menangislah Yesus. Ya, nah itu, semoga teriakan kita pun menyentuh hati Yesus. Karena teriakan kita bukan bersungut-sungut, tapi minta tolong, mengharapkan. Dan dalam tradisi Yahudi, kalau ada orang dikubur, kalau sudah lewat 4 hari, itu tanda dia udah mati beneran. Dan waktu Yesus datang di Betania, udah 4 hari lewat. Ya, berarti betul-betul Lazarus sudah mati.
Kalau masih 2 hari, itu kemungkinan mati suri. Begitu. Jadi bisa bangkit, itu bukan mujizat. Ya, nah itu kebetulan aja. Tapi udah lewat 4 hari, Yesus berseru setelah mendengar ucapan Maria dan berkata, "Hai Lazarus, keluarlah." Dan muncullah si pocong itu, saudaraku, loncat-loncat dari kubur. Karena apa? Dia diikat kain kapan, kain peluh diikat, dan orang harus mengorakkan, melepaskan tali-tali itu. Amin, saudaraku. Ini Yesus sengaja seolah-olah terlambat. Justru apa? Mau menunjukkan kuasanya sangat besar. Dan orang-orang mulai percaya dan menjadi pengikut Kristus ketika kuasa kebangkitan didemonstrasikan saat itu. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat sekarang. Sekarang kita tahu kalau begitu perlu sekali menyeru nama Tuhan. Dasar untuk menyeru nama Tuhan itu apa? Saudara, dalam Alkitab pun ada pelajaran. Kalau kita bicara tentang menyeru nama Tuhan, kita mesti kembali pertama kali dalam Alkitab ditulis di mana. Dan dari situ kita tahu perlunya menyeru nama Tuhan itu untuk apa atau karena apa. Ya, pertama kali menyeru nama Tuhan itu terdapat dalam kitab Kejadian 4. Saya akan bacakan ayat 26. Kejadian pasal 4 ayat 26. Saudara, ini adalah turunan Adam dan Hawa, ya, yang berdosa itu, jatuh dalam dosa, kemudian keluar dari Taman Eden, punya anak Kain dan Habil, mereka pun mewarisi dosa, dan kemudian Kain membunuh Habil, ya, dan kita lihat Adam Hawa punya anak yang lain lagi. Nah, kita lihat sekarang Kejadian 4 ayat 26, saya bacakan ini ayat demikian. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Mulai menyeru nama Tuhan. Adam, Hawa punya anak Kain Habil, Habil dibunuh. Dan Kain Habil punya anak lagi yang bernama Set. Dan Set punya anak Enos. Dan saat itu orang-orang mulai menyeru nama Tuhan. Nah, kalau begitu kita lihat. Semua manusia itu berdosa. Ada istilah orang itu baik, suci, kayak bayi yang belum berdosa. Tidak ada bayi tidak berdosa. Meskipun belum bisa lakukan apa-apa, tapi sudah mewarisi dosa dari siapa? Adam dan Hawa. Ya, semua manusia berdosa. Jadi harus apa? Perlu ketebusan. Ditebus oleh siapa? Darah Yesus. Ini kita akan peringati sebentar dalam perjamuan kudus. Nah, orang itu, saudaraku, harus menyeru nama Tuhan untuk mengalami keselamatan. Ini di zaman Enos itu. Orang-orang menyeru nama Tuhan. Karena apa? Mereka perlu keselamatan. Dan mari kita pun biasa ucapkan kata Yesus, Yesus, ya. Nah, dalam Kisah Rasul 2 ayat 20 dan 21, Kisah Rasul pasal 2 ayat 20 dan ayat 21, di menit-menit terakhir firman Allah saat ini, saya akan bacakan begini. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Itu yang orang bilang kiamat itu, saudaraku. Ya, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Berseru pada nama Tuhan artinya bertahan dalam iman pada Yesus sampai akhir, saudaraku. Ya, nah kita lihat Roma 10 ayat 12 dan 13, kitab Roma pasal 10 ayat 12 dan ayat 13. Sekali lagi, Roma 10 ayat 12 dan 13 saya bacakan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yahudi dalam Alkitab, Yunani itu mewakili orang kafir, bangsa-bangsa yang lain termasuk kita. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Allah yang satu itu Allah yang esa tapi Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, kita pun menganut ketuhanan yang Maha Esa, satu. Tuhan untuk semua orang, kaya bagi semua orang yang apa? Berseru kepadanya. Kalau kita berseru pada nama Tuhan, Tuhan tolong kita. Baik, di bagian akhir firman Allah ini tadi dikatakan, ya, selagi ia berkenan ditemui. Jadi
waktu itu terbatas. Ada limit time untuk kita bisa berseru dan ditolong Tuhan. Tuhan tidak terbatas, tapi waktu yang terbatas. Yesaya 55 ayat 6, Yesaya 55 ayat 6 tadi ya berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Hari ini hari keselamatan. Itu dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Hari ini pakai terus menyeru nama Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Ya. Nah, saya akan akhiri dengan ayat 7 yang mengatakan, dalam ayat 7 tadi, ayat mas kita, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kesimpulan, mencari Tuhan, berseru nama pada Tuhan, harus diikuti dengan beberapa hal. Yang pertama, meninggalkan jalan kefasikan, meninggalkan perbuatan kefasikan, hal-hal yang berlawanan dengan Alkitab, dengan firman Allah, tinggalkan. Ya, yang berikut meninggalkan rancangan kejahatan. Rancangan itu belum sampai perbuatan, tapi masih di pikiran. Berarti apa? Tanggalkan renungan-renungan jahat. Yang renungan-renungan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan kembali kepada Tuhan atau bertobat. Janjinya apa? Kalau kita lakukan 3 hal itu, Tuhan akan mengasihani kita dan memberi pengampunan yang limpah pada kita. Puji Tuhan. Dalam 1 Tawarik 28 ayat 9, itu ada pesan Daud kepada Salomo. Jangan tinggalkan Allahmu, berserulah kepadanya. Kalau engkau tinggalkan Allahmu, dia pun akan tinggalkan engkau. Ya, mari selagi ada waktu berseru kepada Tuhan.